Feel me like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial simultan. Langsung saja kita masuk pada contohnya, yaitu selesaikan persamaan diferensial simultan untuk X double aksen ditambah 2Y sama dengan T kuadrat ditambah 1. Dan nilai 2x aksen dikurangi y aksen sama dengan sin 2t, dengan syarat awal x0 nya itu sama dengan x aksen 0 sama dengan y0 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan persamaan Laplace kedua ruas dengan berdasarkan Laplace f berpangkat n dikali t itu sama dengan s berpangkat n fs dikurangi s berpangkat n dikurangi 1 f0 dikurangi s berpangkat n dikurangi 2 f aksen 0 itu sampai dengan f berpangkat n dikurangi 1 0. Nah, kita peroleh untuk persamaan yang pertama yaitu x double aksen ditambah 2y sama dengan t kuadrat ditambah 1. Jika kita ingin mengubah ke Laplace, karena di situ x double aksen jika diubah ke dalam Laplace, maka kita peroleh s berpangkat 2x. Karena dia turunan kedua dari x, sehingga di sini kita tulis s kuadrat dari x. Kemudian ditambah 2y. Karena y-nya ini tidak memiliki turunan, langsung saja kita tulis 2y. Tetapi apabila di situ tertulis 2y aksen, berarti kita tulis 2s y, tapi karena di situ hanya menulis 2y, maka kita tulis juga di sini sama dengan 2y. Kemudian selanjutnya t kuadrat. Jika kita ingin Laplacekan sesuai dengan rumus, apabila t berpangkat n, n-nya itu konstanta berapapun, maka kita peroleh n faktorial dibagi s berpangkat n ditambah 1. Karena yang kita cari itu sama dengan t kuadrat, yang mana n-nya itu sama dengan 2, maka kita tulis di sini 2 faktorial dibagi s berpangkat 2 ditambah 1. 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1, maka kita tulis di sini sama dengan 2. Kemudian s-nya 2 ditambah 1, maka di sini kita tulis s-nya itu berpangkat 3, maka kita peroleh t kuadrat itu adalah 2 per s berpangkat 3. Kemudian ditambah 1. Apabila kita ingin Laplacekan sesuai dengan rumus k sama dengan k-nya ini konstanta berapapun, k sama dengan k per s. Nah, karena di situ sama dengan 1, langsung saja kita ganti nilai k ini dengan nilai 1, maka kita peroleh 1 per s. Maka di sini kita tambah 1 per s. Kemudian selanjutnya kita samakan penyebut antara 2 per s pangkat 3 dan 1 per s ini. Yang mana karena variabelnya sudah sama dan yang membedakan adalah pangkat, maka kita melihat pangkat tertinggi yaitu pangkat 3, maka keduanya itu atau kedua bilangan ini penyebutnya sama dengan s berpangkat 3. Nah, langsung saja s berpangkat 3. S berpangkat 3 kita bagi dengan s berpangkat 3 ini sama dengan 1. Kemudian kita kali dengan 2, berarti kita tulis di sini sama dengan 2 dibagi s berpangkat 3. Kemudian s berpangkat 3 kita bagi dengan nilai s yang ini. Karena dia pembagian, berarti pangkatnya itu kita kurang, berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2, maka s berpangkat 2. Kemudian kita kali 1. S pangkat 2 dikali 1 sama dengan s berpangkat 2, maka di sini kita tulis s berpangkat 2 per s pangkat 3. Nah, kemudian selanjutnya nilai s kuadrat ini kita bawa ke depan dan kita gabungkan antara penyebutnya, sehingga kita peroleh seperti ini. S kuadrat x ditambah 2y sama dengan s kuadrat ditambah 2 dibagi s pangkat 3.
Kemudian untuk persamaan yang kedua, yaitu 2x aksen. Nah, seperti tadi karena 2x aksen ini kita ingin Laplace-kan, karena dia memiliki itu x-nya itu adalah turunan pertama, maka di sini kita tulis 2sx dan y aksen. Nah, maka kita tulis di sini dikurangi sy. Kemudian sama dengan sin 2t. Nah, apabila kita ingin melaplacekan nilai sin 2t sesuai dengan rumus, yaitu sin at, ini sin at sama dengan a-nya ini adalah koefisien berapapun, sama dengan a dibagi s berpangkat 2 ditambah a berpangkat 2. Nah, karena kita ingin mencari sin 2t, berarti nilai a-nya itu sama dengan 2. Jadi nilai a ini kita ganti dengan nilai 2. Maka kita peroleh sin 2t itu sama dengan 2 dibagi s berpangkat 2 ditambah 2 berpangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka kita peroleh sin 2t-nya ini sama dengan 2 dibagi s berpangkat 2 ditambah 4. Oke, selanjutnya untuk mencari nilai x dan y, kita menggunakan aturan Cramer. Nah, sebelum masuk dari penyelesaian, perhatikan dulu aturan Cramer berikut. Karena kedua persamaan tadi itu bentuknya seperti ini, dia menyerupai, yaitu A1x ditambah B1y sama dengan C1. Dan persamaan keduanya A2x ditambah B2y sama dengan C2. Yang mana dalam menyelesaikan persamaan tersebut kita akan mengarahkan ke seperti ini, sehingga nanti kita tulis C1 B1 C2 B2 itu kita bagi dengan A1 B1 A2 B2. Nah, langsung saja kita masuk pada penyelesaian dari XY yang tadi. Berarti nilai C1 dari persamaan pertama tadi, yaitu sama dengan S berpangkat 2 ditambah 2 dibagi S berpangkat 3. Kemudian nilai B1 itu sama dengan 2. Kemudian nilai C2 itu sama dengan 2 dibagi S kuadrat ditambah 4. Kemudian nilai B2 itu sama dengan min S. Kemudian dibagi A1 itu sama dengan S kuadrat. Kemudian B1 itu sama dengan 2, A1 sama dengan 2S, dan B2 sama dengan min S. Kemudian langsung langkah selanjutnya kita determinankan antara penyebut yang di atas dan pembilang yang di atas dan penyebut yang di bawah. Kita determinankan semua sehingga kita peroleh S kuadrat ditambah 2Y dibagi S pangkat 3 itu kita kali dengan min S. Karena kan rumus dari determinan itu ini, karena ini determinan 2 kali 2, apabila ini A, ini B, ini C, ini D, maka rumusnya adalah A dikali D dikurangi B dikali C. Nah, sehingga kita tulis S kuadrat ditambah 2 dibagi S berpangkat 3 dikurangi S. Nah, kemudian kita kurang nilai BC, berarti 2 dikali 2 berpangkat S kuadrat ditambah 4. Kemudian dibagi yang di bawah juga kita determinankan, berarti A dikali D berarti S kuadrat dikali dengan min S dikurangi 2 dikali dengan 2S. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, kemudian kita kali. Kita lihat bahwa antara S ini dengan S yang penyebut, karena dia pembagi, maka pangkatnya itu kita kurang, sehingga kita peroleh di sini S-nya itu berpangkat 2. Kemudian di sini S-nya berpangkat 2. Nah, sehingga kita peroleh perkalian antara yang ini, yaitu min S kuadrat ditambah 2 dibagi S berpangkat 2. Kemudian ini kita kali saja, berarti kemudian dikurang ini kita kali, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 dibagi dengan S kuadrat ditambah 4, maka kita peroleh yang ini. Kemudian yang di bawah atau penyebutnya S kuadrat dikali min S, karena ini perkalian maka pangkatnya kita tambah, sehingga kita peroleh min S berpangkat 3. Kemudian dikurangi 2S dikali 2S sama dengan 4X, maka kita peroleh yang ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya perhatikan bahwa
antara persamaan yang ini itu antara yang persamaan yang ini bisa kita pisah. Nanti kita peroleh min S kuadrat ditambah 2 dibagi S kuadrat, kemudian dibagi lagi min S ini dikurangi 4X dikurang 4 dikurangi S kuadrat ditambah 4, kemudian dibagi min S dikurangi 4. Nah, kita kali antara yang di atas ini dengan nilai 2S, dan dengan pembilang dan penyebutnya itu kita kali dengan nilai S kuadrat untuk menilai sama dengan satukan S kuadrat ini, sehingga nanti jika kita peroleh nilai dari S ini kita bagi dengan S kuadrat, berarti kita hanya sisa menulis yang ini, min S berpangkat 2 ditambah 2, kemudian min S pangkat 3 dikurangi 4 kita kali juga dengan S kuadrat. Begitupun dengan yang ini, 4 dikurangi S berpangkat 2 ditambah 4, kemudian dibagi lagi dengan nilai yang ini, berarti antara pembilang dan penyebutnya itu kita kali dengan S berpangkat 2 ditambah 4. Nah, di sini S berpangkat 2, di situ S berpangkat 2 ditambah 4. Sehingga yang di atasnya itu hanya sisa ini dan yang ini, dan yang di bawahnya seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita kali penyebutnya, yaitu min S berpangkat 3, atau karena ini semuanya sama-sama minus, ini sama-sama minus, maka kita kali ke minus. Kita semua kali ke minus, maka nanti hasilnya semua positif. Nah, sehingga kita tulis S berpangkat 2 ditambah 2 dibagi S berpangkat 3 dikali S berpangkat 2, karena perkalian berarti pangkatnya ditambah, berarti S berpangkat 5. Kemudian 4S dikali dengan S berpangkat 2, berarti kita tulis 4S berpangkat 3. Kemudian yang di sebelah S berpangkat 3 dikali dengan S berpangkat 2, di sini S berpangkat 2 ya. Di situ S berpangkat 2. Sehingga S berpangkat 3 kita kali dengan S berpangkat 2, karena perkalian berarti di sini kita peroleh S pangkat 5. Kemudian S berpangkat 3 dikali dengan 4, berarti kita tambah 4S. Kemudian ini 4S dikali dengan 4S berpangkat 2 ya, di situ berarti kita tidak peroleh 4S pangkat 3. Kemudian 4S kita kali dengan nilai 4, berarti 16S. Sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, untuk menyederhanakannya lagi, kita lihat kita keluarkan nilai S dengan pangkat terendah. Karena yang ini pangkat terendahnya itu sama dengan S berpangkat 3, maka S pangkat 3-nya kita keluarkan. Sehingga untuk menyamakan antara yang ini, untuk yang lebih sederhananya, maka S berpangkat 3 dikali dengan S berpangkat 2 untuk menghasilkan S pangkat 5 ini, kemudian ditambah 4, karena yang di atas itu adalah 4S pangkat 3, maka di sini kita tulis S pangkat 3 dikali S pangkat 2 tambah 4. Begitupun dengan yang ini, karena S yang pangkat S paling rendah itu adalah nilai S, maka S yang kita keluarkan, sehingga kita keluarkan S kemudian dikali S pangkat 4 untuk menyamakan yang ini. Kemudian S dikali 8 S pangkat 2, ini kan sama S pangkat 3 dan S pangkat 3, jadi langsung saja kita jumlahkan koefisiennya sehingga 8. Kemudian di sini 8 S pangkat 2, kemudian ditambah 16, maka kita peroleh yang seperti ini. Selanjutnya kita tulis ulang S kuadrat ditambah 2 dibagi S berpangkat 3 dikali S kuadrat ditambah 4 ditambah 4 dibagi. Nah, sebelumnya kita perhatikan nilai
dari S berpangkat 4 ditambah 8S kuadrat ditambah 16. Itu bisa kita faktorkan menjadi S berpangkat 2 ditambah 4 berpangkat 2. Sehingga di sini kita peroleh 4 dibagi S dikali S berpangkat 2 ditambah 4 berpangkat 2. Nah, langkah selanjutnya, berdasarkan ekspansi pecahan parsial, misal Px dibagi Qx itu sebuah fungsi rasional dan Qx ini sama dengan X dikurangi A berpangkat M dikali S dikali X berpangkat 2 ditambah Bx ditambah C berpangkat N. Diasumsikan bahwa X kuadrat ditambah Bx ditambah C tak tereduksi atau tak dapat difaktorkan. Dekomposisi pecahan parsial dari Px adalah ruas kanan dari identitas. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita menggunakan rumus umum yang ini, yaitu Px dibagi X dikurangi A berpangkat M dikali X kuadrat ditambah Bx ditambah C berpangkat N. Itu sama dengan A1 dibagi X ditambah A2 dibagi X kuadrat ditambah sampai dengan AM dibagi X berpangkat M. Kemudian ditambah B1X ditambah C dibagi X kuadrat ditambah BX ditambah C ditambah B2X ditambah C2 dibagi X kuadrat ditambah BX ditambah C berpangkat 2 sampai dengan BNX ditambah CN dibagi X kuadrat ditambah BX ditambah C itu berpangkat N. Selanjutnya kita kerjakan S berpangkat 2 ditambah 2 dibagi S berpangkat 3 dikali S kuadrat tambah 4 ini terlebih dahulu sesuai dengan rumus yang di atas tadi, sehingga kita peroleh sama dengan A1 per S ditambah A2 per S kuadrat ditambah A3 per S pangkat 3. Di sini sampai dengan S pangkat 3 karena di sini juga S pangkat 3, kemudian ditambah B1S ditambah C1 dibagi S berpangkat 2 ditambah 4. Nah, kemudian selanjutnya kita samakan kedua ruas. Berarti semuanya itu penyebut dengan S berpangkat 3 ditambah dikali S kuadrat ditambah 4. Nah, berarti kita tulis S berpangkat dibagi S berpangkat 3 dikali S kuadrat ditambah 4. Nah, kemudian A1 kemudian S pangkat 3 dikali S kuadrat tambah 4 dibagi S ini, berarti sisa S berpangkat 2 dikali S kuadrat tambah 4 kemudian dikali A1, sehingga kita peroleh seperti ini. Kemudian S berpangkat 3 dikali S kuadrat tambah 4 ini dibagi dengan S berpangkat 2, berarti S-nya sisa berpangkat 1. Nah, makanya di sini tertulis A2 S dikali S berpangkat 2 tambah 4. Nah, kemudian A3 S berpangkat 3 dikali S berpangkat 2 tambah 4. Nah, dibagi dengan S pangkat 3, berarti S pangkat 3-nya sudah bernilai 1. Makanya di sini sisa tertulis A3 dikali S kuadrat tambah 4. Nah, kemudian S berpangkat 3 dikali S berpangkat 2 ditambah 4. S berpangkat 2 ditambah 4-nya sudah bernilai 1. Jadi sisa S pangkat 3. Maka di sini tertulis B1S tambah C1 dikali S berpangkat 3. Nah, kemudian dibagi dengan S berpangkat 3 dikali S berpangkat 2 tambah 4 ini. Nah, kemudian kita kali nilai S berpangkat 2 dikali S berpangkat 2 tambah 4, sehingga kita peroleh A1 dikali S berpangkat 4 karena perkaliannya jadi pangkatnya ditambah sehingga kita peroleh A1 S pangkat 4 ditambah, berarti 4 dikali S pangkat 2 berarti tambah 4S kuadrat. Begitupun dengan A2. A2S kita kali dengan S-nya kita kali dengan S kuadrat tambah 4. Jadi kita peroleh S dikali S kuadrat berarti S pangkat 3. Kemudian di sini sudah tidak ada S ya.
Kemudian S pangkat 3 ditambah 4 dikali S berarti 4S. Nah, kemudian A3-nya hanya kita tulis kembali karena sama saja. Kemudian B1S1 dikali S pangkat 3 berarti B1 S pangkat 4. Kemudian ditambah C1 dikali S berpangkat 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya ada satunya lagi yang kita kali, sehingga kita peroleh yang ini. A1 S pangkat 4, A1 dikali dengan S pangkat 4 ditambah A1 dikali dengan 4S kuadrat, sehingga kita peroleh A1 S pangkat 4 ditambah 4A1 S kuadrat. Begitupun A2 dikali dengan S berpangkat 3 berarti A2 S berpangkat 3 di situ. Kemudian A2 dikali 4S sehingga 4A2S. Kemudian AS dikali S kuadrat sehingga A2S kuadrat. Kemudian A2 dikali 4 berarti 4A2. Kemudian B1 S pangkat 4 kita tulis tambah C1 S berpangkat 3. Nah, sehingga akan tampak seperti ini. Nah, kemudian kedua ruas ini kita kali dengan S berpangkat 3 dikali S berpangkat 2 tambah 4. Sehingga jika kita kali, yang ini sudah bernilai 1, yang ini juga sudah bernilai 1, sehingga akan hanya tertulis seperti ini, yaitu S kuadrat ditambah 2 sama dengan A1 tambah B1. Nah, yang di bawah ini kita samakan yang sama berpangkat S-nya. Nah, sehingga kita peroleh A1 ditambah B1 ini dikali S berpangkat 4, A2 ditambah C1 ini dikali dengan S berpangkat 3, 4A1 ditambah AS itu dikali dengan S kuadrat, dan 4A2S ditambah dengan 4AS. Nah, selanjutnya kita hitung koefisien masing-masing dari nilai S. Kita lihat dari koefisien S berpangkat tertinggi dahulu, yaitu S pangkat 4. Nah, kita lihat koefisien dari A1 ditambah B1 itu sama dengan 0. Kemudian koefisien S berpangkat 3 sama dengan A2 ditambah C1 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini A2-nya itu sama dengan 0 ditambah C1 sama dengan 0. Berarti C1-nya itu sama dengan 0. Begitupun tadi nilai A1 ditambah B1. Nah, kemudian koefisien S berpangkat 2 sehingga di situ 4A1 sama dengan A3 sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat 4A1 ditambah 1/2 sama dengan 1. Kedua ruas kita kurangi 1/2 sehingga tersisa 4A1 sama dengan 1/2. Kemudian kedua ruas kita bagi 4 sehingga diperoleh 1/2/4. Nah, di sini kita menghasilkan sama dengan 1/8. Nah, kemudian koefisien S di situ 4A2 sama dengan 0, berarti A2-nya sama dengan 0. Nah, di sini A1 ditambah B1 sama dengan 0, B1-nya itu sama dengan min A, berarti min A1 itu sama dengan min 1/8. Nah, sehingga konstanta 4AS itu sama dengan 2, maka AS-nya itu sama dengan 1/2. Sehingga kita peroleh nilai S berpangkat 2 ditambah 2
dibagi S kuadrat dikali S pangkat 3 dikali S kuadrat tambah 4. Itu kita peroleh 1/8. Ini 1/8 dibagi S ditambah 0/S kuadrat. Kita ganti nilai A1, A2-nya, A3-nya. Maka A1-nya tadi 1/8, A2-nya 0, A3-nya 1/2. Kemudian B1-nya min 1/8 kemudian dikali S. Kemudian C1-nya 0. Nah, sehingga kita peroleh 1/8 dibagi S. Nah, ini kita semuanya kali 8 jadi sisa 1/8 S. Kemudian 0/S kuadrat bis. Kemudian ini 1/2 dibagi S berpangkat 3. Keduanya kita kali 2 jadi sisa 1/2 S berpangkat 3. Kemudian di sini tanda kurang. Jadi sisa kita juga kali 8 jadi sisa S dibagi 8 dikali S kuadrat ditambah 4. Nah, itu tadi nilai dari S kuadrat ditambah 2 dibagi S pangkat 3 dikali S kuadrat tambah 4. Nah, selanjutnya yang satunya yaitu nilai 4 dibagi S dikali S berpangkat 2 ditambah 4 berpangkat 2. Seperti halnya tadi kita menggunakan rumus umum, sehingga kita peroleh A/S ditambah B1S ditambah C1 dibagi S kuadrat ditambah 4 ditambah B2S tambah C2 dibagi S kuadrat tambah 4 berpangkat 2. Nah, kemudian kita samakan rumusnya kita samakan penyebutnya antara ruas kiri dan ruas kanan yang ini. Sehingga penyebutnya itu S dikali S kuadrat tambah 4 berpangkat 2. Maka di situ tertulis A dikali S kuadrat ditambah 4 berpangkat 2. S-nya sudah bernilai 1. Jadi saya tulis S kuadrat tambah 4 berpangkat 2. Kemudian B1S tambah C1 dikali S. Kita tulis semua. Begitupun dengan nilai B2 S ditambah C2S. Itu nilai S kuadrat ditambah 4 berpangkat 2-nya itu sudah bernilai 1. Di sini tadi B1-nya di sini itu kan dia dibagi dengan S kuadrat tambah 4. Jadi S kuadrat ditambah 4-nya ini sisa berpangkat 1 ya di sini. Nah, sehingga diperoleh seperti ini dibagi S dikali S kuadrat tambah 4 berpangkat 2. Sehingga ini sudah bernilai 1. Sehingga hanya akan tertulis seperti ini. Yaitu 4 sama dengan A dikali S kuadrat tambah 4 berpangkat 2 ini kita jabarkan. Atau kita ini kalikan S kuadrat tambah 4 dikali S kuadrat tambah 4. Sehingga diperoleh S pangkat 4 tambah 8S kuadrat tambah 16. Kemudian B1S ditambah C1 dikali ini S. Kita kali, berarti S dikali S kuadrat, S berpangkat 3, S dikali 4 berarti tambah 4S. Kemudian ini juga kita kali S, berarti B2S kuadrat ditambah C2S. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita kali dengan nilai A-nya. Sehingga kita A dikali S pangkat 4, kita peroleh A S pangkat 4, A dikali S kuadrat berarti 8A S kuadrat, begitu seterusnya sehingga 18A. Ini juga kita kali
Sehingga B1S dikali S pangkat 3 berarti B1S pangkat 4. B1S dikali 4S sehingga 4BS kuadrat. C1 dikali S pangkat 3 sehingga C1S pangkat 3. C1 dikali 4S sehingga 4CS1S. Kemudian ditambah B2S kuadrat tambah CS2. Kemudian selanjutnya kita samakan yang S-nya sama pangkatnya. Sehingga yang S berpangkat 4 itu adalah A ditambah B1. Kemudian S berpangkat 3 hanya 1 yaitu C1. Kemudian S berpangkat 2 itu 8A tambah 4B1 tambah B2, kemudian S itu 4C1 tambah C2 dan 16A. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita hitung koefisien-koefisiennya. Yang pertama S pangkat 4 berarti A ditambah B1 sama dengan 0. A-nya berarti kita tulis B1, kalau ruas kita kurangi A, maka B1 sama dengan min A. Sama dengan A-nya itu adalah min 1/4. Kemudian S pangkat 3, C1-nya sama dengan 0. C1 ditambah C2 sama dengan 0. C1-nya sama dengan 0, maka C2-nya juga berarti C2 sama dengan 0. Kemudian 8A ditambah 4B1 tambah B2 sama dengan 0. A-nya itu 1/4. Kemudian ditambah 4, B1-nya itu min 1/4. Kemudian tambah B2 sama dengan 0. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi sini tertulis 2 dikurangi 1 tambah B2 sama dengan 0. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kedua ruas kita kurangi 1, maka B2-nya sama dengan min 1. Kemudian koefisien S 4C1 tambah C2 sama dengan 0. Berarti sama dengan 0. Kemudian 16A sama dengan 4. Maka A-nya ini sama dengan 1/4. Nah, 1/4 ini tadi diperoleh dari nilai A yang ini. Nah, sehingga jika kita peroleh 4/S dikali S kuadrat tambah 4 berpangkat 2 ini, kita ganti nilai dari A-nya. A-nya tadi kita peroleh 1/4 berarti per S. Kemudian B1-nya kita peroleh min 1/4, kita tulis min 1/4 S tambah C1-nya 0, berarti tambah 0, dibagi S kuadrat tambah 4, kemudian ditambah B2-nya kita peroleh min 1, berarti min 1S, ditambah C2-nya sama kita peroleh 0, berarti tambah 0, kemudian dibagi S kuadrat ditambah 4 berpangkat 2. Nah, kemudian kita selesaikan 1/4 per S. Kita kali 4, jadi kita peroleh 1/4 S. Kemudian di sini karena minus jadi dikurang. Kemudian kita bagi juga dengan 4 sehingga kita peroleh S per 4-nya 4 dikali S kuadrat ditambah 4. Berarti kemudian dikurangi S dibagi S kuadrat ditambah 4 berpangkat 2. Nah, di sini kita telah peroleh nilai S kuadrat ditambah 2 dibagi S pangkat 3 dikali S kuadrat tambah 4 dan 4 dibagi S dikali S berpangkat 2 ditambah 4. Sehingga jika kita gabung dari kedua nilai tersebut, nah ini tadi adalah perolehan dari S kuadrat tambah 2 dibagi S pangkat 3 dikali S kuadrat tambah 4. Dan yang ini kita peroleh dari 4 dibagi S dikali S kuadrat tambah 4 berpangkat 2. Nah, sehingga dari ini sehingga kita peroleh nilai X yaitu 1/8 ditambah
1/2 S pangkat 3 dikurangi S dibagi 8 S kuadrat tambah 4. Ini tandanya kita kali saja, sehingga kita peroleh ditambah 1/4 S dikurangi S per 4 S kuadrat tambah 4 dikurangi S dibagi S kuadrat tambah 4 berpangkat 2. Nah, selanjutnya kita mencari nilai Y. Mencari nilai Y ini juga sama halnya dengan mencari nilai X tadi, yaitu dengan menggunakan aturan Cramer. Nah, pada aturan Cramer untuk mencari nilai Y itu sama dengan A1 C1 A2 C2 dibagi A1 B1 A2 B2. Jadi S kuadrat ini adalah nilai dari A1 dan S kuadrat ini adalah S kuadrat tambah 2 dibagi S3 adalah C1, 2S adalah A2 dan 2 dibagi S kuadrat tambah 4 ini adalah C2. Kemudian dibagi nilai 2S kuadrat ini adalah A1, 2 adalah B1, 2S adalah A2 dan min S adalah B2. Nah, selanjutnya kita determinankan. Yang mana rumus determinan itu? Yang ini kita kurang. Berarti S kuadrat dikali S kuadrat dikali 2 dibagi S kuadrat tambah 4, kemudian dikurang yang ini, yaitu S kuadrat tambah 2 dibagi S pangkat 3 dikali 2S. Nah, kemudian yang di bawah juga seperti itu. S kuadrat dikali min S dikurangi 2 dikali 2S, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya bisa kita kita kali. Kan di sini S kuadrat kita kali, berarti 2S kuadrat dibagi S kuadrat tambah 4. Kemudian ini 2S, S-nya di sini sisa dibagi S pangkat 2, karena S-nya pangkatnya kita kurangkan karena pembagian jadi S pangkat 2. Kemudian 2-nya kita kali, berarti 2S pangkat 2 ditambah 4. Kemudian dibagi, yang di bawah juga dikali S kuadrat dikali min S, berarti min S pangkat 3, kemudian 2 dikali 2S berarti 4S, berarti dikurang 4S. Nah, kemudian kita bisa yang ini kita bisa menjabarkannya menjadi 2S kuadrat dibagi S pangkat 2 ditambah 4 dibagi min S pangkat 3 dikurangi 4. Ya, itu dulu yang kita kerjakan. Yang mana antara pembilang dan penyebut itu kita kali dengan S kuadrat ditambah 4, sehingga nanti di sini kita peroleh 2S pangkat 2 dibagi min S pangkat 3 dikurangi 4S dikali S kuadrat ditambah 4. Kemudian yang ini lagi yang di sebelah, yaitu 2S pangkat 2 ditambah 4 dibagi S dibagi min S pangkat 3 dikurangi 4S. Antara penyebut dan pembilang kita kali S pangkat 2, sehingga di sini nanti hanya akan tertulis min S pangkat 2 ditambah 4 kemudian dibagi min S pangkat 3 dikurangi 4S dikali S kuadrat. Nah, di sini kan terlihat min S pangkat 3 tambah 4S itu sama, sehingga bisa kita kalikan antara kedua pecahan tersebut, sehingga nanti kita peroleh 2S kuadrat dibagi ini sisa S pangkat 2 ditambah 4 dan S pangkat 2. Nah, kemudian yang ini kita jabarkan sehingga diperoleh min 2S dikali S. Kita sederhanakan. Kemudian dibagi S kan di sini tadi S kuadrat ditambah 4 berpangkat 2. Kemudian yang kita lakukan itu kita samakan penyebutnya. Kan tadi pada bilangan ini itu penyebutnya sisa S kuadrat ditambah 4
dan pada bilangan ini sisa S pangkat 2. Jadi nanti penyebutnya itu S pangkat 2 dikali S pangkat 2 ditambah 4. Nah, di sini kita tulis. Sehingga di sini pada penyebut yang ini kita peroleh S dikali S kuadrat ditambah 4 berpangkat 2. Nah, kemudian pada yang satunya kita peroleh S pangkat 3 dikali S pangkat 2 ditambah 4. Nah, kemudian yang di atas itu juga kita sederhanakan jadi 2S kali S. Dan ini menjadi 2S kuadrat ditambah 4. Nah, kemudian selanjutnya S-nya antara yang ini sudah bernilai 1. Jadi di sini hanya akan tersisa 2S dibagi S kuadrat ditambah 4 kuadrat, dan yang di sini tetap jadi 2S kuadrat ditambah 4 dibagi S pangkat 3 dikali S kuadrat ditambah 4. Nah, kemudian selanjutnya sama halnya tadi berdasarkan ekspansi pecahan parsial, misal Px dibagi Qx, sebuah fungsi rasional, dan Qx sama dengan X dikurangi A berpangkat M dikali X kuadrat ditambah Bx ditambah C berpangkat N, diasumsikan X kuadrat ditambah Bx ditambah C tak tereduksi atau tidak dapat difaktorkan. Dekomposisi pecahan parsial dari Px adalah ruas kanan dari identitas. Nah, ini adalah bentuk rumus umum yang akan kita lakukan. Sama halnya tadi untuk mencari nilai X. Sehingga di sini langsung kayak kita tulis 2S kuadrat yang sebelah kiri dulu yang kita cari, yaitu 2S kuadrat ditambah, maksudnya bilangan yang satu, 2S kuadrat ditambah 4 dibagi S pangkat 3 dikali X kuadrat ditambah 4 sama dengan A1 per S ditambah A2 per S kuadrat ditambah A3 per S pangkat 3 ditambah B1S tambah C1 dibagi S kuadrat ditambah 4. Nah, kemudian kita ganti maksudnya kita samakan penyebut antara ruas kiri dengan ruas kanan, yaitu dengan mengalihkan S pangkat 3 dikali S kuadrat ditambah 4. Nah, sehingga kita peroleh di nilai A1 S kuadrat. Di situ hanya sisa S kuadrat karena pangkatnya itu sudah dikurangi dengan nilai A1 per S yang ini. Nah, kemudian di A2 juga seperti itu, sisa nilai S karena S pangkat 3 dikurangi dengan S berpangkat 2 sehingga sisa S dikali S kuadrat ditambah 4. Kemudian A3 juga S pangkat 3 nya sudah bernilai 1 sehingga langsung kita tulis A3 dikali S kuadrat ditambah 4. Nah, kemudian pada B1 S ditambah C1 nilai 2 S pangkat 2 ditambah 4 ini sudah bernilai 1, jadi hanya sisa S pangkat 3. Jadi di sini kita tulis B1 S tambah C1 dikali S pangkat 3, kemudian dibagi S pangkat 3 dikali S kuadrat ditambah 4. Nah, kemudian kita kali S2 dikali S2 ditambah 4 sama dengan S pangkat 4 ditambah 4S kuadrat. S dikali S kuadrat ditambah 4 sama dengan S pangkat 3, di situ juga tidak ada S-nya. S pangkat 3 ditambah 4S. Kemudian A3 kita tulis ulang. Kemudian B1S dikali S3 berarti B1 S pangkat 4. Kemudian ditambah C1 dikali S3 berarti C1 berpangkat 3. Kemudian dibagi S pangkat 3 dikali S kuadrat ditambah 4. Nah, kemudian selanjutnya kita kali lagi nilai A1 dengan yang di dalam kurung. Begitupun dengan A2, A3. Sehingga kita peroleh A1 S pangkat 4 ditambah 4 A1 S kuadrat. Kemudian A2 ditambah A2 S berpangkat 3 ditambah 4 A2 S. Nah, kemudian AS S kuadrat ditambah 4 A3. Kemudian B1 S pangkat 4 ditambah C1 S berpangkat 3, kemudian dibagi S pangkat 3 dikali S kuadrat ditambah 4. Nah, kita lihat di sini antara ruas kiri dan ruas kanan penyebutnya sama. Jadi bisa kita kedua ruas kita kali dengan S pangkat 3 dikali S kuadrat ditambah 4. Sehingga nantinya akan tertulis 2S kuadrat ditambah 4 sama dengan A. Di sini kemudian kita gabungkan antara
yang memiliki koefisien yang memiliki variabel yang sama, yaitu S berpangkat 4. Sehingga di S pangkat 4 yaitu A1 ditambah B1, di S pangkat 3 A2 dan C1, dan di S2 adalah A1 dan A3, dan di 4A2 tambah 4AS. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung koefisien-koefisien dari nilai S. Yang pertama S pangkat 4. Kita tulis A1 ditambah B1 sama dengan 0. Kemudian A3, A2 ditambah C1 sama dengan 0. A2-nya itu sama dengan 0, sehingga C1-nya itu sama dengan 0. Kemudian 4A1 ditambah A3 sama dengan 2. Berarti 4A1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kedua ruas kita kurangi 1, sehingga 4A1 sama dengan 1. Kemudian kedua ruas kita bagi 4, sehingga kita peroleh A1-nya itu sama dengan 1/4. Kemudian selanjutnya koefisien S. Koefisien S itu adalah 4A2 sama dengan 0, berarti A2-nya itu sama dengan 0. Kemudian konstanta 4A3 sama dengan 4, berarti A3-nya itu sama dengan 1. Nah, sehingga dari hasil yang kita peroleh, nilai S kuadrat ditambah 2 dibagi S pangkat 3 dikali S kuadrat ditambah 4, kita peroleh nilai A1 itu 1/4, berarti dibagi S. Kemudian kita peroleh A2 itu sama dengan 0, berarti 0 per S2. Kemudian A3 itu sama dengan 1/4, berarti 1/4 dibagi S pangkat 1, sehingga kita peroleh 1 dibagi S pangkat 3. Kemudian B1 kita peroleh min 1/4, sehingga min 1/4 S ditambah C1 sama dengan 0, berarti 1/4 tambah 0 dibagi S pangkat 2 ditambah 4. Nah, kemudian kita tulis S per 4 dibagi S. Nah, antara pembilang dan penyebut kita bagi 4, sehingga kita tulis 1/4 S. 0 per S kuadrat sudah bernilai 0, berarti sudah habis. Kemudian 1 per S pangkat 3 tulis ulang, berarti 1/4 S. Nah, ini 1/4 S juga kita kali dengan 4, sehingga diperoleh dikurangi S dibagi 4 dikali S kuadrat ditambah 4. Nah, sehingga kita peroleh nilai Y sama dengan min 2S kuadrat dibagi S berpangkat 2 ditambah 4 berpangkat 2. Itu tidak bisa kita selesaikan dengan cara yang tadi, jadi langsung kita tulis. Kemudian hasil dari 2S kuadrat ditambah 4 dibagi S pangkat 3 dikali S kuadrat ditambah 4, kita peroleh 1/4S ditambah 1 per S pangkat 3 dikurangi S dibagi 4 dikali S kuadrat ditambah 4. Kemudian kemudian langkah selanjutnya kita tentukan inverse transformasi Laplace kedua ruas. Sehingga untuk persamaan pertama kita peroleh Laplace dari inverse Laplace dari 1/8S sama dengan 1/8 dikali 1/S, sehingga kita peroleh K-nya itu sama dengan 1/8. Kemudian Laplace inverse Laplace untuk 1/2 S berpangkat 3 sama dengan 1/2 dikali 1 per S berpangkat 3. Karena di sini S berpangkat 3, maka nilai N-nya itu sama dengan 2. Sehingga kita tulis 1/2 dikali 2 faktorial dibagi 2 S berpangkat 3. Sehingga kita peroleh 1/4 T kuadrat. 1/4 T kuadrat ini dapat kita peroleh dari nilai ini, T berpangkat N sama dengan N berpangkat T dibagi S berpangkat N ditambah T. Kemudian inverse Laplace S dibagi 8 S kuadrat ditambah 8 sama dengan 1/8 dikali S dibagi S kuadrat ditambah 4. Nah, kita peroleh 1/8 cos 2T. Nah, di sini lihat pada catatannya, cos AT itu sama saja dengan S dibagi S kuadrat ditambah A berpangkat 2. Jika kita perhatikan S dibagi S kuadrat ditambah T ini, dia itu bentuknya sama. Sehingga kita lihat nilai A-nya itu A berpangkat 2. Di sini nilai A-nya sama dengan 4. Jika dipangkatkan berarti 2 berpangkat 2. Maka kita tulis di sini cos 2T. Kemudian inverse Laplace untuk 1/4 S. Kita peroleh 1/4 dikali 1/S, maka K-nya itu sama dengan 1/4. Kemudian inverse Laplace untuk 1 dibagi 4 dikali S kuadrat ditambah 4. Kita jabarkan 1/4 dikali S dibagi S kuadrat ditambah 4. Seperti halnya tadi, sehingga kita bentuk dari S
dibagi S kuadrat ditambah 4 ini sama dengan cos AT tadi, sehingga kita peroleh hasilnya 1/4 cos 2T karena A nya itu sama dengan 2. Kemudian Laplace inverse Laplace untuk S dibagi S kuadrat ditambah 4 berpangkat 2. Kita jabarkan inverse Laplace 1 per S kuadrat ditambah 4 dikali S dibagi S kuadrat ditambah 4. 1/2 nya kita keluarkan, sehingga 1/2 inverse Laplace dikali dari 1 per S kuadrat ditambah 4 dikali inverse Laplace dari S dibagi S kuadrat ditambah 4. Kita peroleh 1/2 sin 2T dikali cos 2T. Kemudian kita tulis 1/2 integral 0 sampai T sin 2T dikurangi 2V dikali cos 2V dV. Nah, dari situ kita lihat yang ini. Sin A cos B sama dengan 1/2 sin A tambah B tambah sin A kurang B. Untuk menghasilkan yang 1/2 integral 0 sampai T sin 2T dikurang 2V cos 2V dV. Sehingga dari situ kita peroleh nilai 1/2 integral 0 sampai T 1/2 sin 2T ditambah sin 2T dikurangi 4V dV. Dari sini ya kita selesaikan. Nah, selanjutnya 1/2 nya kita keluarkan lagi, sehingga 1/2 dikali 1/2 integral 0 sampai T sin 2T ditambah sin 2T dikurangi 4V dV. Nah, langkah selanjutnya kita integralkan, sehingga 1/2 kali 1/2 kita tulis 1/4 integral dari sin 2T ditambah sin 2T dikurangi 4V dV, yaitu dengan integral parsial kita peroleh F sin 2T dikurangi 1/4 cos 2T dikurangi 4V dengan batas 0 sampai T. Nah, selanjutnya kita ganti batasnya, sehingga kita peroleh F sin 2T dikurang 1/4 cos 2T dikurangi 4V dikurangi 0 sin 2T dikurangi 1/4 cos 2T dikurang 4 dikali 0, sehingga kita peroleh 1/4 T sin 2T dikurangi 1/4 cos 2T ditambah 1/4 cos 2T. Nah, di sini min 1/4 cos 2T ditambah 1/4 cos 2T itu bernilai 0, sehingga sisa 1/4 T sin 2T. Sehingga kita peroleh inverse Laplace dari keduanya, yaitu untuk X sama dengan 1/8 ditambah 1/4 T kuadrat dikurangi 1/8 cos 2T ditambah 1/4 dikurangi 1/4 cos 2T dikurangi 1/4 T sin 2T. Nah, kemudian nilai Y. Sini kita Laplacekan nilai Y. Untuk min 2S dibagi S kuadrat ditambah 4 berpangkat 2, kita inverse Laplacekan, sehingga min 2 nya kita keluarkan. Min 2 Laplace dari S dibagi S kuadrat ditambah 4 berpangkat 2, sehingga inverse Laplace dari S dibagi S kuadrat ditambah 4 adalah sin 2T. Nah, di sini sehingga kita tulis min 2 dikali 1/4 T sin 2T, sehingga kita peroleh min 1/2 sin 2T. Kemudian Laplace inverse dari 1/4 S adalah 1/4 1/S pangkat 3. Inverse Laplace-nya itu adalah 1/2 T kuadrat, dan inverse Laplace dari S dibagi 4 dikali S kuadrat ditambah 4 sama dengan 1/4. Kita keluarkan 1/4 nya, kemudian Laplace inverse dari S dibagi S kuadrat ditambah 4 yaitu cos 2T, sehingga kita peroleh 1/4 cos 2T. Kemudian kita ganti semua nilai inverse-nya. Nilai inverse Laplace dari 2S dibagi S kuadrat ditambah 4 berpangkat 2 adalah min 1/2 T sin 2T. Kemudian 1/4 S adalah 1/4, 1/S pangkat 3 adalah 1/2 T kuadrat. Kemudian S dibagi 4 dikali S kuadrat ditambah 4 adalah 1/4 cos 2T. Maka ini kita peroleh nilai inverse Laplace dari X adalah yang ini. Kemudian nilai inverse Laplace dari Y adalah yang ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give you my heart.